Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andrian Firmansyah ingin menganalisis produktivitas dengan metode Marvin E. Mundell pada perusahaan. Analisis ini saya beri judul Analisis Produktivitas dengan metode Marvin E. Mundell pada perusahaan CV Tarunajaya yang bersumber dari jurnal Kalibrasi Candarandika dan Melani. Terbelakang, CV Tarunajaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan lilin. Perusahaan memproduksi berbagai jenis lilin, yaitu lilin batang, lilin angka, dan lilin spiral. Perusahaan ini terletak di Sanding atas Garut. Industri penghasil lilin ini semakin berkembang. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya permintaan akan produk lilin yang lebih fungsional, namun kondisi persaingan yang semakin ketat dan dunia usaha yang semakin berkembang, setiap perusahaan berusaha untuk merebut mangsa pasar guna mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengukuran produktivitas pada tingkat perusahaan dan melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa sektor. Pengertian dan tujuan metode Marvin. Pengertian dan tujuan metode Marvin E. Mundell merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat produktivitas dengan menitik beratkan pada biaya dengan input biaya material, tenaga kerja, energi, dan maintenance suatu pekerjaan berdasarkan data historis dan pengalaman kerja sebelumnya, bukan dari pengamatan langsung di lapangan. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memberikan analisis produksi. Langkah-langkah pengukuran: 1. Identifikasi input dan output. Mengumpulkan data mengenai input atau tenaga kerja, energi, bahan baku, dan lain-lain. Dan output seperti jumlah produk yang dihasilkan. 2. Kalkulasi biaya. Menghitung biaya yang diperlukan untuk setiap jenis input yang digunakan dalam proses produksi. 3. Analisis rasio. Menghitung rasio produktivitas dengan membandingkan nilai output yang dihasilkan dengan total biaya input yang digunakan. Hal ini memungkinkan untuk menentukan tingkat efisiensi dan proses produksi perusahaan. Keuntungan dan metode Marvin. Keuntungan metode Marvin yaitu cepat dan efisiensi karena tidak memerlukan pengamatan langsung. Artinya berdasarkan historis. Cocok untuk perencanaan awal atau estimasi kasar. 3. Membantu pengambilan keputusan dalam penjadwalan dan perhitungan kapasitas kerja, mengurangi biaya pengukuran waktu dibandingkan metode observasi langsung. Hasil dan temuan utama analisis pada CV Tarunajaya. Yang pertama, berdasarkan hasil pengukuran produktivitas selama masa produk pengukuran dengan menetapkan bulan Januari 2001 sebagai periode dasar, maka nilai indeks produktivitas material berfluktuasi, namun rata-rata nilai indeksnya berada di atas 100%. Nilai peroleh yang didapat dari hasil pengukuran adalah A. Masing-masing indeks produktivitas material, tenaga kerja, dan energi tertinggi dicapai pada bulan April 2021 dengan nilai 189,08% dan terendah pada bulan Desember 2021 dengan nilai
88,59%. Indeks produktivitas parsial tertinggi dicapai pada bulan April 2021 dengan nilai 197,15%. Yang kedua, yang harus dievaluasi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, faktor manusia yang harus memberikan training tambahan kepada karyawan tentang pengenalan kualitas produk, pemberian tambahan insentif kepada karyawan yang berprestasi, penataan layout ruang produksi yang nyaman. Yang B, faktor mesin yang harus dievaluasi dulu, menambahkan dana untuk perencanaan dalam pembelian mesin baru, terus menambah dana untuk perencanaan dalam perawatan terhadap mesin yang lama. Terus faktor energi, pemakaian listrik dan air agar seefisien mungkin sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terus faktor material yang paling penting, pemilihan supplier dengan kualitas yang sama namun harga yang lebih terjangkau atau murah. Kelebihan dari metode ini memungkinkan analisis terperinci terhadap berbagai aspek produktivitas seperti tenaga kerja, energi, dan bahan baku sehingga membantu manajemen memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi. Selain fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai industri dan produk, metode ini juga berfokus pada rasio output terhadap input untuk memberikan gambaran jelas tentang efisiensi operasional. Dengan analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah serta peluang peningkatan, sekaligus menyediakan dasar penting bagi perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih berani. Kekurangan dari metode analisis ini punya beberapa kekurangan, seperti bergantung pada data yang akurat, sehingga kalau datanya salah, hasilnya juga tidak valid. Selain itu, fokusnya bisa terlalu sempit karena tidak mempertimbangkan faktor luar seperti kondisi pasar dan persaingan. Proses pengumpulan data dan analisisnya juga bisa memakan banyak waktu dan biaya, apalagi jika operasinya besar. Metode ini butuh keahlian khusus di bidang statistika dan operasional. Jadi, bisa jadi masalah kalau perusahaan tidak punya tenaga ahli. Terakhir, kalau terlalu mengandalkan analisis produktivitas, perusahaan bisa saja lupa memperhatikan hal penting lain seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan inovasi lainnya. Kesimpulan dari analisis tadi yaitu metode Ervin E. Mundell merupakan alat analisis produktivitas yang efektif untuk sektor industri, terutama manufaktur, karena mampu memberikan wawasan mendalam tentang efisiensi operasional dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategi. Namun, keefektifannya sangat bergantung pada data yang akurat dan pemahaman analitis yang baik, sehingga perlu diterapkan dengan bijak dan dikombinasikan dengan metode lain agar menghasilkan gambaran kinerja perusahaan yang lebih komprehensif. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya Andrian Firmansyah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.